Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Bukan touring. Ini masih naik mobil touring. Oke, hari ini ya kita pengen ke mungkin ya salah satu mall termegah lah di Bekasi. Oh ya, sebelum ini kita antar buket dulu ya. Oh ya, istri saya itu kan punya bisnis kecil-kecilan lah teman-teman untuk bikin buket. Ya, kalau teman-teman pengen lihat-lihat bisa di Instagram, namanya Kreasi Bundo. Nah, itu istri saya teman-teman bisnisnya. Ya, kecil-kecilan lah buat jajan-jajan teman-teman. Oke, ini kita pengen berangkat ya teman-teman. Dan saya ini hanya bertiga, sama istri saya dan sama anak saya yang paling kecil. Dan sekarang ini kita sudah tiba di underpass Tambun. Jadi di atas ini adalah stasiun Tambun ya teman-teman. Waduh, coret-coretan begini ya. Harusnya dibuat lebih oke lah untuk grafitinya gitu ya. Kalau asal-asal gitu kayaknya kurang estetik lah. Cielah. Dan kalau ini underpass yang beda ya teman-teman. Kalau ini udah di kota, yang tadi di kabupaten, ini udah di kota Bekasi, underpass Bula Kapal teman-teman. Dan ini kalau duluan mana ya, saya lupa deh. Kayaknya underpass Tambun dulu deh. Nah kalau ini kan agak sedikit ya, wah cor-coretan juga ya ternyata ya, tapi nggak begitu separah di Tambun sih teman-teman. Dan memang kondisi langit terlihat awannya banyak banget ya. Dan awannya juga awan-awan gelap. Nah itu teman-teman kelihatan ya, yang paling tinggi, wah, itu adalah apartemennya dan di bawahnya itu mall. Namanya adalah Pakuwon Mall ya, Pakuwon Plaza. Iyalah Pakuwon Mall. Ini adanya di Jakarta lagi, di Bekasi Selatan ya teman-teman. Nah ini dia. Dan ini pun baru. Saya ini datang ke Pakuwon Mall. Oh ya, itu kan Pakuwon Mall ya. Ini datangnya setelah 2 hari setelah grand opening. Jadi grand opening ini pas saya touring ke Sukabumi yang ke Cisaat teman-teman. Itu hari Sabtu kan. Dan ini mall ini grand opening, tapi sudah ada soft opening sebelum-sebelumnya sih. Dan karena barengan jadi Sabtu, Minggu, dan ini saya datangnya hari Senin. Karena kan setelah touring itu saya cuti dan istri saya ngajakin ke sini ya, walaupun saya sebenarnya kalau untuk sekarang ya teman-teman, to be honest, udah kurang sih saya kalau untuk ke mall-mall. Saya lebih ke alam. Alam, pecinta alam gitu. Kayak ini kita udah sampai pengen menuju parkiran. Ini parkirannya kayak di mana ya? Saya lupa teman-teman. Yang muter terus. Jadi kita nggak bisa gitu loh untuk berhenti di masing-masing lantai, itu nggak bisa. Jadi terus aja. Ini hampir paling atas teman-teman untuk parkirannya. Beda sih karena saya ambil yang kiri, tadi yang ambil yang sini. Kalau ambil yang kanan itu kayaknya parkirannya di setiap lantai. Dan ternyata untuk parkirannya saat itu, oh ya kalau nggak salah 23, kalau nggak salah ini tanggal 25 deh. 25 November. Dan kita masuk ya teman-teman. Dan tadi ya untuk parkirannya ini masih gratis. Wih mantap. Kalau yang gratis demen banget kayaknya. Padahal saya di sini kalau nggak salah ya, imani saya tuh sisa berapa ya, kalau nggak salah 30 ribuan. Dan akhirnya isi juga di ATM Mandiri. Dan ternyata pas keluar itu masih gratis. Tuh teman-teman, ini kita hampir di paling atas. Kayaknya udah yang paling atas deh, kayaknya ya. Karena ini kita harus turun berapa lantai. Nah ini saya pengen memperlihatkan atau memberitahu ini adalah tenan-tenannya. Paling gitu sih teman-teman. Karena nggak ada yang spesial banget untuk video ini. Ya kali-kali lah ya, touring panas-panasan mulu, kehujanan mulu, kali-kali ke mall lah gitu ya. Kita ke tempat AC dulu gitu teman-teman. Ya untuk touring pastinya nanti harus lah. Dan kalau menurut saya ya ini memang udah tandingannya si, kalau di Bekasi, kalau kita bicara Bekasi ya, nggak, kalau Jakarta enggak lah.
tandingannya itu seperti Sumarekon Mall Bekasi atau Grand Metropolitan Bekasi. Karena terbilang lumayan mewah sih untuk mall ini. Dan nih kalau untuk toiletnya aja kan wow, asik ya tuh ya, karena memang mallnya juga baru, bersih banget ya. Lama-kelamaan kalau maintenance-nya bagus ya, tuh lihat aja kan masih banyak petugas-petugas untuk maintenance-nya. Kalau maintenance-nya bagus ya, terjaga gitu ya, ya akan oke sih. Karena ini benar-benar seperti di pertigaan ya, kan di pertigaan Pekayon. Dan ini termasuk kalau keluar teman-teman misalnya dari Jakarta ya, dari Jakarta keluarnya adalah tol Bekasi Barat ya, bukan tol Bekasi Timur. Nah setelah keluar tol Bekasi Barat sampai mentok itu nanti belok kanan teman-teman. Setelah belok kanan nanti lihat aja di sebelah kanan, ini adanya sebelahan sama Revo Mall. Revo Mall itu yang stasiun LRT. Nama stasiun LRT-nya apa ya? Bekasi ya, kalau nggak salah stasiun LRT Bekasi atau Bekasi Barat. Yang jelas bukan Bekasi Timur tolnya ya teman-teman. Dan terlihat banget nanti di sini di full video ini, memang belum semua tenan ini buka. Jadi masih banyak yang ya masih belum buka lah, masih ditutup gitu ya. Tapi mayoritas kurang lebih pas saya datang sudah ada kali 95% mah ini udah hampir buka semua. Lengkap di sini teman-teman kalau menurut saya. Dan kalau katanya ya kayak ini kokas kokasnya Bekasi, asik. Wih. Ini anak saya ayah coba ya, pengen pegang ya katanya untuk action camnya. Ya pengen coba aja sih teman-teman, untuk dia pengen pegang. Ya udah sekalian sini videoin ayah sama Bundo gitu teman-teman. Oh ya, yang dua seperti biasa cowok ya teman-teman, udah pada gede, susah kalau sekarang udah diajak-ajak. Kalau anak cewek kan ya lebih senang sama orang tua gitu ya. Masih ya mudah-mudahan anak saya ini cewek udah gede nanti ya, udah sekolah SMP SMA masih mau gitu ya. Kalau anak cowok tuh agak susah. Dia mereka berdua ya, maksudnya anak saya tuh kan ada dua yang cowok. Ya mereka berdua lebih udah prefer dengan teman-temannya, misalnya main di rumah temennya atau ngajak temennya ke rumah kayak gitu sih. Terlihat ya teman-teman, untuk mallnya di Bekasi ya kayak gini megah lah, jangan di compare sama Jakarta ya. Kalau Jakarta pasti banyak mall seperti ini, tapi kalau untuk Bekasi ini terbilang keren. Kok tadi grand openingnya 22 ya? 22 kayak 22, 23, 24. Berarti tanggal 24 saya. Kayaknya ya ada, udah lupa lah, antara segitulah. Dan kalau bisa dibilang tempat penataannya ya, penataan misalnya tenan-tenannya kayaknya diatur. Cuman saya gimana ya, kok agak beda ya. Karena ini lebih ke arah misalnya di arah bagian misal di bagian timur itu makanan semua, baik lantai 1, 2, 3 gitu, itu makanan, lebih banyak makanan. Jadi bukan di satu lantai makanan semua gitu bentuknya teman-teman. Entah kenapa ya, memang ya udah seperti itu. Cuman so far udah keren sih ini mall seperti ini ada di Bekasi ya. Dan kalau untuk terbilang tenan-tenannya juga yang lumayan misalnya jarang lah, misalnya di Metropolitan Mall itu nggak ada ya, kalau di sini ada ya. Ya gitu sih, lengkap juga. Dan saya pun kesini sebenarnya ya istri saya sih yang ngajak, dia pengen lihat-lihat. Ya kalau pengen beli sesuatu ya beli yang apa ya, kayak perlu aja lah. Karena di sini juga mendadak teman-teman. Sebenarnya kan Senin saya pengen cuti tuh, pengen istirahat. Tapi istri saya tuh ngajak keluar, akhirnya ngajaknya ke sini. Wah, ya udah buka tuh ya Mall Pakuwon. Ya udahlah. Kalau nggak salah juga udah berangkat tuh siang teman-teman. Nggak dari misalnya kayak kalau mall tuh kan bukanya jam 10-an ya. Nggak dari jam 10-an. Nah tuh megah ya teman-teman ya.
tapi terbilang sih, dan untuk penata misalnya enggak yang sulit dicari gitu loh. Untuk kita pengen cari apa tuh nggak sulit karena terbuka gitu ya, nggak yang sudut-sudut gitu loh atau ke lorong-lorong. Enggak, ini mall ini terbuka. Jadi enak untuk lihat, oh itu ada di sana, oh itu ada di sana. Jadi bisa kelihatan sih teman-teman. Dan di sini juga padahal hari Senin loh, ini lumayan rame. Ya apalagi katanya Sabtunya teman-teman, saat grand opening katanya rame. Dan jalanan di Jalan Raya Pekayon itu jadinya macet di lampu merahnya. Makanya kalau teman-teman dari keluar tol Bekasi Barat itu akan misalnya sudah belok kanan ya, itu dulu sebelum ada mall ini itu ada bisa belok kanan ke arah Pekayon. Tapi sekarang itu agak dibuang dulu ke daerah namanya Rawa Panjang, baru putar balik gitu ya. Jadi jangan salah teman-teman, nanti kalau udah di belok kanan yang tol Barat, Bekasi Barat, lurus aja terus. Akhirnya nanti ketemu ada pecah nih, ada yang ke bawah itu di sebelah kanan, ada yang naik ke atas sebelah kiri. Kalau teman-teman naik ke sebelah kiri itu naik ke atas, itu adalah kalau pengen ke arah Bantar Gebang. Nah ini ambil yang kanan, karena di situ nanti putar balik, baru dari putar baliknya itu udah macet teman-teman. Kalau sekarang saya nggak begitu tahu ya, sekarang ini apakah saat baru-baru buka atau memang sekarang jadinya rame teman-teman. Dan apa ya, bisa dibilang nih ya apa ya, maaf ya, misalnya ini jarang ada sih di Bekasi untuk tenan-tenan seperti ini. Kita kan kalau di Bekasi itu mungkin termegah saat sebelum ada Pakuwon ini Sumarekon kali ya. Kalau nggak Sumarekon itu Grand Metropolitan itu sih. Kalau mall Metropolitan Mall Bekasi itu, kalau yang teman-teman keluar Bekasi Barat ada di sebelah kiri, itu kan jaya pada waktunya gitu ya, di era-era awal tahun 2000-an apa akhir 90-an begitu, itu mulai gede banget gitu. Karena kan saat tahun-tahun itu yang kita tahu hanya ada Ramayana Robinson gitu ya, Borobudur, terus apalagi ya, Hembo. Aduh jadul banget udah. Keren ya untuk di lantai paling bawahnya. Dan ini ya udahlah, foto-foto di sini anak saya sama istri saya. Dan ini kalau ini kayaknya kayak ada karpet, mungkin saat grand opening hari Sabtunya ada acara di sini. Ya mungkin bisa jadi ya. Karena pas kita datang nggak ada apa-apa, tapi kayak ada panggung gitulah. Ya udah dimanfaatkan anak saya tuh untuk lari-larian gitu aja sih. Dan setelah kita udah tahu nih, udah kita keliling gitu ya, udah foto-foto, oh udah tahu nih di sini ada apa, di sini ada apa, baru deh habis dari sini, yuk kita pulang. Bukan pulang, bukan. Jadi yuk kita karena memang kesini tuh istri saya pengen cari buah gitu ya. Jadi nanti ternyata di sini untuk supermarketnya memang Aeon, ngomongnya Ion atau ya gitulah pokoknya lah. Dan memang tujuan utama ke situ, sama istri saya juga bukan istri saya, anak saya tuh pengen ke yang namanya dulunya KKV, sekarang kan Sam ya, sama ada ini kan ya, Miniso yang pink itu loh. Di sini tuh kan sebelah kanan tuh untuk brand-brandnya yang itu loh, brand menengah ke atas itu mah. Ya, Vespa asik ya. Coba saya punya Vespa gini, warnanya kayak gini, asik tuh di jalan tuh. Mentereng banget warnanya. Oh iya, kalau bicara Vespa sih, saya pernah, bukan saya ya, orang tua saya tuh, bapak saya pernah punya Vespa teman-teman. Vespanya yang Vespa jadul, tapi setelah yang lampunya depan itu tuh lampunya yang bukan yang bulat, yang nggak kotak, apa ya, setengah bulat setengah kotak begitulah. Jadinya apa tuh namanya kalau kayak begitu ya, pokoknya nggak tajem kotak banget dan nggak bulat. Itu setelah itu baru ada, itu warnanya biru dongker
Dan saya pertama kali, holy cow, asik. Dan saya pertama kali belajar motor itu adalah naik motor Vespa, teman-teman. Jadi saya dari belajar itu sudah bisa pakai kopling. Dan setelahnya, kalau kata bapak saya dulu, kalau kamu udah bisa naik motor Vespa, pasti bisa naik motor yang lain. Wih, bener. Setelah itu kan bapak saya juga ada apa namanya itu, Honda Astrea Grand. Iya, bukan yang Supra kan, Astrea Grand kan, bukan legenda juga, yang udah lama itu loh. Dan dulu platnya merah. Wih. Plat merah. Dan setelah plat merah, kalau zaman dulu itu ini ya teman-teman, jika sudah pada waktunya bisa kita bayar gitu loh. Akhirnya jadi plat hitam. Kalau sekarang saya nggak tahu. Nah, ini kita udah sampai di Aeon supermarketnya. Kita pengen cari yang bisa kita beli aja ya teman-teman. Termasuk ya seperti buah yang dicari. Sama awalnya tuh pengen nyari tomat. Cuman saya pikir juga, ya iya tomat mau banyak di pasar gitu, dekat-dekat rumah. Ya carinya buahnya yang jarang lah. Akhirnya kita cari bener-bener yang jarang. Dan akhirnya saya baru tahu loh teman-teman, serius, saya baru tahu yang namanya buah kesemek. Wah, itu nanti kita beli. Jadi kita beli buah kesemek, itu rasanya kayak pepaya masih muda gitu loh. Dan banyak khasiatnya memang, dan harganya ya lumayan. Satu buah kalau nggak salah 9.000 apa berapa ya, nanti sih teman-teman, ada 10.000 apa 9.000. Dan itu kan kecil ya. Nah ini nih. Nah itu ya, ini kesemek teman-teman. 9.000-an ya, 10.000 lah ya, itu 9.000 sekian. Dan istri saya memang pengen nyari buah-buah yang jarang lah gitu ya. Walaupun sebelumnya pengen tomat, dan saya bilang tomat mah banyak lah ya. Nah ubi gitu, ini harganya di saat karena baru buka beberapa hari, itu yang wanita suka teman-teman. Apa? Promo, diskon. Udah matanya hijau banget udah kalau ngeliat ada tulisan promo gitu. Nah ini nih tomatnya ya, walaupun memang kayaknya tomatnya tuh cakep ya. Kalau ngomong tomat, saya punya saudara teman-teman di daerah Maribaya, menjadi petani di kalau saudara saya tuh yang istrinya jadi nikah sama orang Maribaya, dibawa lah ya sepupu saya di sana, tinggal di sana, dan suaminya itu berkebun gitu loh sebagai petani tomat, daun bawang, terus apa tuh selada kayak gitu sih teman-teman. Dan ini juga nih apel apa, stroberi namanya, yang nggak begitu gede. Pas saya coba, aduh asem. Ya yang jarang-jarang gitu ya. Wih ini dia nih. Ini kan lontar ya untuk jadi es legend. Udah gitulah. Banyak tuh, enak tuh. Untuk es legend itu di daerah Bekasi banyak. Itu juga tuh tadi tuh salak. Ada salak warnanya kayak begitu ya. Ada nggak semuanya salak pondok, ada lagi tuh salak apa tadi itu ya. Nah ini kan asik nih kalau apa namanya, cempedak ya. Ini kan cempedak nih, tapi kurang wangi menurut saya saat di situ. Nah, nyobain apa namanya ya, lupa saya namanya lah. Pokoknya untuk rasanya asem tapi seger gitu ya. Asem seger. Ya sorry to say, memang saya kurang begitu suka buah ya teman-teman. Saya pemilih jujur. Terbilang saya nggak begitu suka buah, jangan diikutin ya. Saya nggak begitu suka buah dan nggak begitu suka sayur. Kalau untuk buah sendiri, apa ya, buah yang paling saya suka memang nomor satu adalah durian. Lalu kayak semangka, jeruk, mangga, orang pada beli gitu-gitu. Saya kalau ada acara ataupun gratis pun saya jarang nyolek teman-teman. Enggak, apel gitu. Apa ya, selain itu mungkin ya masa saya sukanya kayak buahnya gitu ya. Memang sukanya durian. Habis itu saya suka apa, sirsak saya suka. Ya kalau yang umum-umum saya nggak begitu suka. Terus kalau sayur juga, aduh jangan diikutin sekali lagi.
Saya suka hanya kayak selada, saya suka genjer, saya suka, lalu si apa tuh yang pare, oyong. Nah udah. Kalau yang lain-lain kayak bayam, kangkung, aduh enggak suka saya. Sawi dikit-dikit lah. Nah kol saya suka. Kol kan apa ya, nggak begitu banyak khasiatnya, tapi saya suka yang nggak banyak khasiatnya lah. Saya suka. Malah yang menyehatkan saya nggak begitu suka, dan ya itu akhirnya bermasalah juga saya terhadap pencernaan. Ya udah otomatis saya sukanya itu, ya udah istri saya sering masak seperti oyong gitu ya, pare. Nah, saya doyan gitu ya. Kalau saya makan sebenarnya bayam, kangkung kalau dimasak juga saya nyentuh juga sih kalau dipaksa. Kalau enggak mau. Ya, entah kenapa memang ya dari kecil sih saya nggak begitu suka sayur sama buah-buahan, dan saya pemilih jangan diikutin ya teman-teman. Tuh masih aja ini padahal woi, ini dia Sprite, Fanta, Coca-Cola. Wow, asik ya untuk displaynya, dan mantap sekali ya. Kalau untuk Fantanya juga tuh lengkap. Mantap. Ya istri saya udah kelalang kelilingnya cari pokoknya yang promo-promo tuh kan. Itu buy one get one gitu. Wow, udah ada segera ambil loh kayak gitu-gitu. Nah, kalau dari sini ya tetap ya masih. Sorry. Ini jadi istri saya masih aja nyari. Nah, tuh promo-promo yang kayak begini. Harus ambil lah yang kayak gini-gini katanya. Set ambil. Dan rame memang pas ngambil Oreo gitu, dan ini adalah nih saya suka baru nih spaghetti mie. Oke lah, dari sini kita bayar dulu ya teman-teman, kita ke kasir. Karena aku mau bayar nih. Guys, kayak rasa yang baru. Nih guys, itu aku lagi bayar nih. Udah. Cepet banget lah, munduran, nyorot ke muka bener banget. Ya. Guys, nih. Mana minum? Oke, habis bayar kita lanjut dulu ya teman-teman. Dari sini kita pengen menuju, oh ya lapar juga nih, lumayan lapar. Tapi kalau nggak salah di rumah sempat udah makan, kayaknya iya deh. Karena sempat makan, saya cuman icip-icip aja sih. Jadi, nah anak saya, iya yang kecil nih, dia belum makan. Akhirnya dia minta nasi goreng. Ada nasi goreng apa ya? Nasi goreng salmon apa ya? Nah, nih, jadi kita beli 20.000 aja, itu kan 10.000, tapi pas kita cek 10.000 dikit amat. Ya udahlah tambah 10.000 lagi. Ya udah. Dan ya anak saya karena biasanya kalau nasi goreng biasa coba itu kayak kurang suka, akhirnya saya lagi yang ngabisin. Mubazir kan ya teman-teman ya. Nah ini aja sih yang kita beli untuk makan. Kita makan dulu teman-teman.
Oke, setelah makan udah kenyang, alhamdulillah. Ya, kita baru nih anak saya yang dia pengen apa gitu ya. Katanya sih memang dia katanya pengen cari bando. Nah, kita cari dulu ke Miniso dan kita cari-cari sekalian pengen, ya udah anak saya pasti ngeliat-liat yang lain, apalagi yang warna-warna pink. Udahlah. Di sini lihat boneka. Ini ya udah di Miniso ini nggak dapet. Ya kita harus cari ke tempat lain ya, teman-teman. Ini juga nggak dapet di situ. Akhirnya ya udah kita ke Ohsam. Kesukaan anak saya ini mah kalau di sini udah. Apalagi yang di Sumarekon. Waduh, kalau ke Sumarekon pasti ke Ohsam. Yang dulunya KKV. Kenapa ya diganti ya namanya? Nggak tahu saya. Jujur nggak tahu. Akhirnya kalau untuk di sini anak saya tuh dapat bandonya. Tetap warnanya pink. Pokoknya bando yang agak keras gitu loh. Kayak bando apa ya? Nggak begitu. Nah ini nih yang dipegang istri saya itu tuh. Nah, tuh bando kayak begitulah. Pokoknya emang katanya dia pengennya yang kayak begitu. Ya udah suruh pilih maunya yang mana gitu ya. Akhirnya tetap pilihnya yang pink. Oke, ini kita bayar dulu. Untuk hanya beberapa sih yang dibeli teman-teman, nggak banyak-banyak banget. Sekalian saya beli itu tuh kepala charger. Nah itu kepala charger saya pakai ya buat ngecas GoPro. Dan lumayan oke, karena kalau pakai yang terlalu enteng ya, bukan enteng, yang dayanya kurang kenceng itu nggak pernah sampai bisa 100 teman-teman, nggak sampai. Jadi kadang sudah 95 stuck aja. Terus kalau pakai fast charging atau yang quick charging saya udah enggak lah, saya nggak pakai. Karena yang waktu itu ya yang kita ke Sumedang yang akhirnya rusak. Ya pengennya pakai yang biasa-biasa aja. Akhirnya saya pakai yang sedang lah, yang sedang. Pakai sedang, yuhui. Ya elah pakai gitu-gituan. Gitu teman-teman. Akhirnya langsung baru bayar minta dipakai. Udah kalau udah dipakai begini kan, ya udah yang dia pengen soalnya memang temen-temen. Oke tuh ya kan. Tetap poni mah harus ada gitu ya. Kalau cewek. Dari sini kita langsung cus aja ya. Nah kita karena parkirnya di bagian atas, di lantai-lantai atas yang tadi yang saya bilang muter terus nggak akan ada berhentinya, maksudnya di tiap lantai harus di paling atas. Ya udah, makanya kita akan cus pulang, malah naik ya teman-teman, bukan turun. So far untuk mallnya seperti itu teman-teman. Teman-teman kalau pengen tahu misalnya tenan-tenannya bisa lihat video ini tadi ya. Oh ternyata ada di sini gitu ya. Oh brand ini ada di sini gitu ya. Dan memang belum buka semua. Datang teman-teman ke Bekasi. Nah ke Pakuwon juga udah lengkap gitu ya. Bekasi itu nggak di luar planet kok teman-teman. Orang banyak yang bilang ya kalau Bekasi itu di luar planet bumi, kata di luar planet bumi. Pokoknya kalau udah jalan dari Jakarta nanti ketemu jalanan rusak itu katanya Bekasi. Udah enggak teman-teman. Bekasi itu Bekasi itu sama Jakarta UMR-nya tinggian Bekasi loh. Iya dong. Untuk yang kabupaten khususnya, yang di Cikarang itu besar UMR-nya, UMR apa UMK lah gitu ya. Dan ini kita sudah di tangga untuk naik, karena dari sini kita akan menuju ke mobil, ke parkiran untuk pulang. Dan ini tuh jam berapa tuh ya? 16.24 apa berapa sih itu? Nggak begitu kelihatan ya jam segitulah. Saya pulangnya teman-teman. Oke, gitu aja untuk videonya di Pakuwon Mall Bekasi. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.